Jir pembawa acaranya baru, Om Ray kemana beda bang? Om Ray sudah muak ya sama pembahasan ngopi yang sebelumnya. Dia ngerasa kayak anjir nih gak ada kabar baik gitu ya. Akhirnya mutusin buat cuti dalam beberapa bulan ke depan guys. Gantinya gue Om Roy, salam kenal. Meskipun looks gue cupu, semoga masih tetap betah ya lu semua nontonin dan diskusi bareng gue di video ngopi. Anyway, back to the topic. Jadi di Instagram ada satu berita yang menarik banget pengen gue bahas ke lu pada. Ini beritanya ngebuat banyak banget orang-orang bingung karena buat beberapa masyarakat yang demen banget ngelihat kabar antara pemerintah dan juga angka kemiskinan, ya berita terbaru ini kayak seakan-akan kontradiktif dari apa yang pernah mereka beritakan. Ya beritanya rame banget dibahas di New Dots, tapi di beberapa media sosial pun itu udah banyak banget yang berdiskusi terkait topik ini. Jadi beritanya, pemerintah warga dengan gaji di bawah 8 juta masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah. Kalau misalkan lihat beberapa berita-berita lama ya banyak banget kabar-kabar baik dari pemerintah yang bilang kalau misalkan angka kemiskinan terus menurun. Ya salah satunya dari Detik News dengan judul angka kemiskinan pengangguran Jawa Barat turun di 2025 ya kan di bulan April. Terus ada lagi nih dari BPS. Persentase penduduk miskin September 2025 turun menjadi 6,78%. Nah terus tiba-tiba ya tanggal 22 Juni ada berita yang ngabarin kalau misalkan pemerintah mengakui ya gaji di bawah 8 juta itu termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah. Ini apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba ada kabar yang sangat amat berbeda gitu dengan kabar-kabar sebelumnya yang pernah diberitakan. Nah, kita bakal bahas full konteks apa yang terjadinya gitu ya. Dan ini pun berdasarkan gua baca beberapa artikel di internet ya. Kalau misalnya salah silakan koreksi. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gua your favorite Uncle Om Ray. Kesalahan pertama, orang menyamakan antara berita ini dengan berita kemiskinan adalah dari istilahnya itu udah berbeda. Yang pertama, dari berita ini ya tidak ada kata miskin. Adanya kategori masyarakat berpenghasilan rendah atau singkatnya MBR. Tapi wajar ya orang-orang menganggap kalau misalkan istilah ini sama dengan masyarakat miskin. Karena kebanyakan orang-orang itu kadang segan banget ngomong miskin, ya nggak sih? Beberapa pihak pasti bilangnya kayak, Anda masyarakat berpenghasilan rendah gitu ya. Biar seenggaknya sedikit polet. Nah, terus habis itu ada nih istilah namanya masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi orang tuh kayak nyaman-nyamain padahal mah berbeda. Kalau bisa tuh sih Bang Re? Iya kan ada nih infonya di isi berita. Berdasarkan kabar New Dots, pemerintah resmi menaikkan batas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR sebagai syarat penerima kemudahan program perumahan yang mengacu pada Permen PKP nomor 5 tahun 2025 yang membagi ketentuan ke dalam 4 zona wilayah. PKP apaan Bang Ray? PKP itu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kalau nggak salah ini kementerian baru ya di pemerintahannya Pak Prabowo. Nah jadi berdasarkan kalimat awalnya berita ini, lu bisa tahu kalau misalkan masyarakat berpenghasilan rendah itu merupakan istilah baru yang dibuat di Peraturan Menteri PKP nomor 5 tahun 2025, bukan bahasa halus dari masyarakat miskin. Lanjut, beritanya mengabarkan untuk zona Jawa dan Sumatera, batas penghasilan MBR bagi pasangan suami istri ditetapkan 10 juta per bulan. Sementara di wilayah Jabodetabek yang masuk zona 4 mencapai 14 juta per bulan. Kebijakan ini disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai penandatanganan surat keputusan bersama tentang percepatan program pembangunan 3 juta rumah di Jakarta pada Jumat 19 Juni 2026. Nah, yang menariknya adalah kalimat awal yang bilang kalau misalnya pemerintah itu menaikkan batas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah. Kok bisa sih Bang Ray, ini tujuannya apa? Tujuannya adalah di program pembangunan 3 juta rumah ini. Ya, setahu gue program ini itu dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Karena kalau misalnya kita ngambil data BPS ya, yang mana angka kemiskinan menurun, terus abis itu masyarakat berpenghasilan rendah itu kalau misalkan di bawah 7 atau 6 juta itu sedikit gitu ya. Makanya pemerintah kita memutuskan untuk menaikkan batas penghasilannya biar ya orang-orang yang di bawah 8 juta ini gajinya itu bisa ngambil program pembangunan 3 juta rumah. Begitu kira-kira. Jadi bisa dikatakan kalau misalnya kita ngomongin soal kategori masyarakat berpenghasilan rendah itu nggak sama dengan kategori masyarakat miskin berdasarkan BPS atau Badan Pusat Statistik ya, karena ini beda nih kalau misalkan kategori masyarakat berpenghasilan rendah itu diambil dari penghasilannya. Sementara kalau misalnya kita ngomongin soal angka kemiskinan itu diambil dari pengeluarannya tiap bulan ya. Dan ini bukan hal aneh. Jadi tiap kementerian itu pasti punya kategorinya sendiri-sendiri gitu loh. Kemensos itu mungkin beda ya, Kementerian Ketenagakerjaan itu beda gitu ya. Bahkan
Kementerian PKP sendiri pun beda gitu loh. Jadi mungkin semuanya menyesuaikan dari program apa yang mereka sedang jalankan gitu loh. Penyeragaman kriteria MBR ini bertujuan agar pemerintah, daerah, masyarakat, dan pengembang menggunakan acuan yang sama dalam pelaksanaan berbagai program perumahan. Ya, termasuk pembebasan BPHTB dan persetujuan bangunan gedung atau PBG yang telah berlaku sejak November 2024. Menteri PKP Marwar Sirait menegaskan kebijakan ini akan memperkuat program 3 juta rumah sekaligus membantu menyelesaikan persoalan di lapangan, khususnya terkait penyediaan lahan dan percepatan pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia. Jadi begitulah kira-kira isi berita yang disampaikan sama New Dots. Sisi positifnya adalah ketika lu masuk ke dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah, lu bisa daftar program pembangunan 3 juta plus lu pun bisa ambil kredit tapera. Ya, gua nggak tahu apakah itu sisi positif atau kagak gitu ya, cuman gua harus menginformasikan ini. Alasan kenapa pemerintah akhirnya ngebuat program ini ya, terus habis itu menaikkan batas penghasilan, karena pemerintah pun sadar kalau misalkan banyak masyarakatnya yang udah nggak bisa beli atau bahkan bangun rumah. Ini semakin ironis lagi kalau misalkan lu ngebandingin antara data garis kemiskinan BPS sama kategori Kementerian PKP. Jadi kalau misalnya kita boleh asumsiin meskipun gaji lu 8 juta ya, yang dimana mungkin secara pengeluaran lebih banyak gitu ya, terus habis itu di BPS lu kedetek sebagai masyarakat yang sangat mampu gitu atau orang kaya gitu. Tapi dalam kacamata Kementerian PKP lu pun masih tetap dianggap miskin karena nggak bisa bikin rumah gitu loh. Di saat yang bersamaan lu kayak terombang-ambing dengan data, men. Ini yang ngebuat lucu. So di kolom komentar orang-orang kayak, lah pemerintah baru sadar kalau misalnya masyarakat kita banyak yang kurang mampu gitu loh. Tapi nggak sedikit juga ada orang-orang yang mengerti gitu ya maksud dari adanya peningkatan batas penghasilan ini. Salah satu komentar dari Bang Rainal. Beliau bilang, jangan bahagia dulu ya, ini definisi Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Nanti definisi Kementerian Keuangan beda lagi. Makanya Anda tetap bakal kena PPh 21 dan sistem TR karena penghasilan setahun Anda di atas PTKP. Beda pula sama data Kementerian Sosial, makanya Anda nggak dapat bantuan sosial, anak dapat Kartu Indonesia Pintar, atau sekeluarga jadi PBI BPJS. Definisi Kementerian Ketenagakerjaan dan Pemda beda lagi, makanya gaji Anda di atas UMR tapi masih dianggap berpenghasilan rendah. Yang paling penting bagi BPS adalah Anda tetap berpenghasilan tinggi dan bukti rakyat miskin berkurang. Damn. Ada yang dibahas nih, Prince Boss, kenapa jadi standar ganda ya, beda-beda tiap kementerian, bikin tambah bingung. Dibahas lagi nih sama Om Renal nih. Welcome to Indonesia, Mbak. Gak usah standar ganda, program bayar atau kewenangan bisa ganda. Apalagi sekarang kabinet pecah rekor reformasi, isinya udah 100 lebih sama wakil menteri. Gue baru inget lagi anjir. Banyak banget ya menteri dan wakil anjir zaman sekarang. Coba aja jelaskan perbedaan sekolah negeri di bawah Kemendikdasmen, sekolah rakyat di bawah Kemensos, dan sekolah Garuda di bawah Kemendiksain. Gue baru tahu ada 3 jenis sekolah anjir yang dibuat sama pemerintah. What the hell? Saya aja masih coba cari tahu kenapa ada 3 menteri dan 5 wakil menteri urus pendidikan dasar dan menengah non agama. Ya, jadi lo masih bisa lihat ya beberapa orang yang mungkin mengerti tapi kebanyakan masih bingung akan berita ini. Deka Tunjuk bilang gol honor 300 sampai 1 juta per bulan masuk kategori apaan? Songgok daging yang memberi ilmu gitu. Serius bilang, lantas mengapa tetap dipotong pajak? Abi, apa kabar gaji guru honorer 300 sampai 1 juta? B bilang 8 juta aja dianggap rendah, apalagi UMR 5 juta. Udah rendah, giliran dapat kerja, kena pajak dari segala penjuru, bukannya menolong malah mukul ya. Orang-orang udah pada capek sama berita-berita kayak gini gitu ya. Meskipun ada makna dan juga tujuan yang lain dalam isi beritanya. Memang paling penting kalau misalnya kita ngeliat informasi di internet harus langsung cross check ke dalam-dalamnya juga gitu, nggak yang setengah-setengah. Kadang kalau misalnya gue buat video ngopi gini, itu karena waktunya kurang kebagi untuk live streaming, jadi gue simpen dulu, terus nggak sadar kalau misalnya gue cuman baca judul doang gitu loh. Makanya ini penting juga sih buat kedepannya nanti kalau misalnya kita dapat informasi gitu ya, emang harus ngerti full konteks kayak gimana. Oke, jadi mungkin ada di antara kalian semua yang ketika udah baca berita ini langsung penasaran, emang kalau misalnya menurut BPS angka yang ngebuat kita itu dikategorisasikan sebagai masyarakat miskin itu berapa sih Bang Rey? Nah, ada nih jawabannya. Lu bisa lihat dari publikasi yang dibikin sama BPS dengan judul Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia 2025. Lu tinggal unduh aja dan lu bisa baca sendiri. Tapi kalau misalnya lu mager, biar gue bacain ya. Tinggal search aja sebenarnya GK atau garis kemiskinan, lu bisa temuin kalau misalkan informasi angka yang ngebuat kita dianggap miskin ada di halaman 9. Jadi berdasarkan paragraf ini,
Untuk mengukur tingkat kemiskinan diperlukan garis kemiskinan. Garis kemiskinan mencerminkan nilai pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Pada tabel 2.1 terlihat bahwa selama Maret 2024 sampai Maret 2025, garis kemiskinan nasional mengalami peningkatan, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Garis kemiskinan nasional meningkat sebesar 4,50%. Dari Rp582.000 per kapita per bulan pada Maret 2024 menjadi Rp609.000 per kapita per bulan pada Maret 2025. Yang perlu perhatikan di sini adalah angka ini ya, itu hanya untuk satu orang dan selama sebulan. Jadi ketika pengeluaran lu itu kurang dari 609.000 per bulan dan itu sendirian, maka lu bisa dikategorisasikan sebagai masyarakat miskin. Berarti per hari berapa tuh Bang Ari? Per hari 20.000. Jadi kalau misalkan pengeluaran lu itu kurang dari 20.000, lu masuk ke kategori miskin. Tapi kalau kagak, ya lu bisa masuk ke dalam kategori masyarakat yang mampu. Nah, ada satu informasi yang menarik nih yang gue berhasil dapatkan dari paragraf ini. Jadi ketika ada berita, ya biasa dari pemerintah bilang kalau misalkan angka kemiskinan turun, banyak banget orang-orang yang berspekulasi kalau misalkan angkanya turun, itu mungkin karena garis kemiskinan juga diturunin. Padahal nyatanya ya dari paragraf ini justru garis kemiskinannya naik. Berarti asumsi orang-orang yang menganggap angka kemiskinan berhasil diturunkan sama pemerintah gara-gara garis kemiskinannya itu sengaja diturunin, salah ya. Soalnya dari laporan BPS bilang per tahun itu garis kemiskinannya tetap naik. Cuman problem orang-orang terhadap data ini tetap sama. Apaan tuh Bang Re? Angka garis kemiskinannya meskipun dinaikin tetap kagak realistis. Melihat bagaimana pelemahan mata uang gitu ya. Dan juga angka pengeluarannya 609.000 per bulan berarti 20.000 per hari ya, per orang. Gua rasa dengan semua kebutuhan dan juga apapun tetek bengeknya gitu 20.000 per hari itu bener-bener udah kagak masuk anjir. Biasanya tuh orang bisa habisin 30 sampai 40.000. Coba lu tanya ojol dah. Mereka habis bensin berapa coba. Terus habis itu gak cuma makan doang gitu loh. Belum air gitu. Air aja beli kalau misalnya yang kemasan bisa 5.000, tapi orang miskin kagak beli air yang kayak gitu kayaknya ya. Cuman ya begitu. Jadi perdebatan di internet ya terkait data kemiskinan. Yang jelas kayaknya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan terkait kategori masyarakat berpenghasilan rendah yang dibuat sama Kementerian PKP. Biar nggak pada bingung ya. Jadi ada tujuannya sendiri gitu. Kenapa ada kategori sendiri antara ya kemiskinan yang didasarkan atas Permen PKP sama kemiskinan yang didasarkan atas BPS. Jadi begitulah kira-kira guys. Terima kasih banyak udah nontonin. Sampai jumpa lagi nanti kalau gitu gue undur diri. Sampai jumpa.